Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim. Amma ba'd. Hadratil muhtaramin dumateng para alim, sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama, khususnya sewilayah negara Hong Kong, wabil khusus jamaah yang ada di wilayah Hong Kong, kulluhum ajma'in rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan izin Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita telah dikumpulkan dalam suatu majelis di mana kita pada pagi hari ini tanggal 8 September di wilayah Indonesia, hari Ahad jam 10, Allah telah memberikan suatu anugerah berupa kesehatan jasmani dan rohani dalam rangka ta'limu ta'alim yang untuk siang hari ini kita akan membahas beberapa sifat Allah yang ada di dalam hati kita, yang kita tidak boleh untuk mengisbatkan pada keakuan diri kita sebagai makhluk. Ada beberapa sifat yang sifat wajibnya Allah yang ada di dalam diri kita sebagai manusia, yang tidak boleh kita isbatkan, tetapkan terhadap diri kita sebagai manusia. Sebab apabila sifat tersebut kita isbatkan, tetapkan terhadap diri kita, maka akan muncul satu sifat yang tercela pada diri kita, dan sifat yang tercela itulah nanti yang akan menjadi penghalang, penutup hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Pertama, kita bicara tentang masalah sifat ma'ani dulu. Adalah sifat irodah. Sifat irodah itu kehendak. Setiap hati diri manusia itu pasti mempunyai kehendak, kekarepan. Lah, kekarepan inilah yang dijadikan sumber oleh hawa nafsu untuk menipu terhadap kita sebagai manusia. Bagaimana caranya kekarepan itu kita akui kalau itu karep kita.
kehendak di dalam diri kita itu dijadikan oleh nafsu supaya kita ngaku-ngaku kalau itu kehendak kita. Bapak Ibu, ini terjadi pada siapapun. Dan apapun status kita pasti seperti itu. Lah, kehendak yang ada di dalam hati kita itu ada dua. Pertama, ada kehendak yang bersifatkan baik, ada kehendak yang bersifatkan jelek. Miturut syariat itu ada dua. Ada kehendak yang baik, ada kehendak yang buruk. Dikatakan miturut syariat baik atau buruk, ini kehendak yang bertentangan dengan hukum syariah. Disinilah sifat iradah atau kehendak itu dijadikan lahan sebagai nafsu diri kita supaya kita merampas kehendak Allah itu, kita rampas sebagai kehendak kita. Akhirnya kalau hati manusia itu sudah mengakui merampas baju Allah yang disebut kehendak, apapun bentuknya, kehendak itu jikalau dalam hati kita itu mengakui dan menetapkan kehendak kita, di mata Allah apapun yang kita lakukan yang tadinya katanya baik, kehendak ataupun buruk, kehendak menurut syariat, di mata Allah itu masuk di dalam perkara perbuatan zalim pada Allah. Dan ini banyak manusia yang tidak merasa kalau kita zalim, padahal Allah katakan innakum zalamtum anfusakum bittikhadikumul ijlah. Jikalau dalam hati kita masih merasa keakuan diri kita sebagai makhluk yang berkehendak, maka sama halnya ruh ini menjadikan berikrar bahwasanya kitalah sebagai Tuhan, tapi tidak terasa. Nggak terasa kalau kita sudah mengikrarkan diri di mata Tuhan, di mata Allah kalau kita Tuhan. Buktinya merampas bajunya Allah yang berbab kehendak tadi. Bapak Ibu, sehingga jangan Anda mengira kehendak miturut syariat itu baik dalam hati jenengan, itu mesti baik. Belum tentu. Tinggal keadaan hati jenengan. Kita teringat dalam satu makalah Ibnu Athaillah, husnul a'mali nataiju husnil ahwal min qalbin zahidin. Bagusnya perilaku yang dilakukan jasmani atau syariat itu tergantung keadaan kehendak di dalam hati jenengan, tergantung keadaan hati jenengan. Jikalau hati itu baik di mata Allah, maka pasti juga baik. Lah, keadaan hati yang baik pada Allah itu bagaimana? Oke, kita kan bicara iradah, kehendak.
Ya di dalam hati Anda sudah tidak mengakui kalau itu kehendak Anda. Enggak mengakui, justru dalam hati Anda mengisbatkan, menetapkan kehendak itu adalah milik hidup dalam diri Anda, dan hidup itu tidak ada yang lain kecuali ilahun wahid, Tuhan yang Maha Esa. Jikalau ditarik cara syariat namanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi rasa yang muncul, rasa yang muncul, iman yang muncul dalam keakuan diri Anda itu bukan diri Anda, tapi keakuan Allah. Lah ini yang disebut min qalbin zahidin. Hati yang condong, hati yang mengisbatkan, menetapkan kehendak itu kehendakku Allah. Yes. Contoh jenengan mempunyai kehendak apapun itu, sholat baik, zakat, apapun di dalam ibadah murni atau tidak murni, mahdub atau tidak mahdub, kerja, makan. Sebelum terjadi kerja Anda dalam hati ada keinginan, ada kehendak. Sebelum jenengan melakukan sesuatu, didahului dalam hati kita keinginan. Nah, manakala dalam hati kita duduknya hati ditajalli atau mengisbatkan itu kehendakku Allah, maka otomatis laku jasmaniah kita di mata Allah itu mesti bagus. Dan inilah yang dimaksud Allah dalam surat Al-Maidah ayat 27, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Anda ingin tahu ibadah yang diterima oleh Allah hanyalah ibadah secara dohiriyah yang berdasarkan ruhaniyah Anda mengisbatkan, menetapkan keakuannya Allah. Jadi hatimu condong pada hidup yang ada pada dirimu. Inilah perilaku ibadah apapun yang di mata Allah dikatakan ibadatun maqbulatun, ibadah yang diterima. Satu. Nomor dua, kudrat. Kudrat ini menyangkut kekuatan. Dengan kekuatan ini akan terjadi daya upaya yang ada pada diri jenengan. Baik yang menyangkut masalah ibadah murni atau tidak murni, ini tidak terlepas dari kekuatan. Bapak Ibu, kekuatan atau kudrat yang ada diri jenengan wajib jenengan lepaskan jikalau dalam hatimu masih terasa dirimu yang bisa dan kuat menjalankan sesuatu apapun. Lepaskan. Karena itu baju Allah. Gak pantas baju Allah itu kita pakai. Baju kita bukan kudrat, lawan katanya kudrat berarti lemah. Itulah baju kita. Lah, jikalau hati kita merasa kita makhluk ini yang kuat, sama halnya kita berbuat dolim pada Allah. Dan ini yang akan menjadikan sifat takabur, sifat riya, sifat apapun bermunculan, akhirnya menjadi hijab tutup antara ruh dengan Allah,
Oleh sebab itu kudrat sifat yang kedua ini dalam sifat ma'ani yang wajib kita lepas manakala kita merasa yang kuat sebagai makhluk menjalankan apapun. Kudrat ini bisa masuk di dalam lesan, akhirnya lesan bisa berkata. Masuk terhadap hidung, hidung bisa menghirup udara. Mata bisa melihat atau bisa terpejam atau bisa membuka mata. Telinga bisa mendengar, apapun di situ. Sekali lagi tolong lepaslah rasa keaguan diri kita sebagai makhluk yang kuasa atau kuat melakukan apapun. Nomor 3, ilmu. Ilmu ini adalah pemahaman, ilmu adalah pengertian. Segala hal apapun, Anda mengerti ilmu apapun, ngerti nih di dalam diri kita tatkala kita sendiri yang ngerti, maka sama halnya kita berbuat zalim pada Allah. Kita telah merampas sifat ilmunya Allah. Jikalau masih ada, lepas dan tetapkanlah, isbatkanlah ilmu itu hanya milik akunya Allah. Lah jikalau ini tidak jenengan lepas, maka dalam diri terasa kita yang alim dalam hal apapun. Ini yang sangat bahaya di dalam diri kita manakala kita alim ilmu agama, entah Quran, entah hadis, entah fikih, atau pengertian ilmu-ilmu yang lainnya. Kalau kita biarkan tidak kita lepas pengakuan kita sebagai makhluk yang alim, mesti hatimu merasa mulia, jadi orang yang mulia. Lah, kalau dalam hati kita sudah merasa kalau kita yang mulia, maka Anda akan ingin dimuliakan. Kalau Anda sudah dalam hati ingin dimuliakan seseorang, maka jenengan pasti suka dimuliakan, tidak mau untuk dihina. Itu otomatis, Pak. Nah, kalau sudah seperti ini parah kita akan teringgapi penyakit yang disebut takabur. Kita akan gila dengan pujaan masyarakat. Terus apa bedanya? Kalau kita merasa kita yang alim, lebih mengerti daripada orang, apa bedanya dengan iblis? Allah bertanya pada iblis, "Iblis, apa yang menjadikan kau terhalang? Kau tidak mau saya perintahkan untuk sujud pada Adam. Wa idh qala lil malaikatis judu li Adam fasajadu illa iblis." Ketika Allah bersabda, "Wahai para malaikat semuanya, kuperintahkan terhadap dirimu untuk bersujud terhadap Adam atas dasar perintahku." Semua malaikat pada saat itu sujud. Semua malaikat pada saat itu patuh dengan Allah. Bukan maksudnya sujud
pada Adam iku tunduk nang Adame ora. Malaikat iki sujud iku maksudnya patuh oleh perintah Allah. Usjudu dikongkon sujud. Tadi bukan sujud nang Adam. Itu ndak. Rohania kita itu patuh pada perintah Allah. Apa perintahnya? Fa'budu. Depno atimu iku, rohmu iku terhadap urip. Jaran jenengan bahasanya ojo nyembah Ka'bah, watu, jangan nyembah selain Allah, jangan. Dalam hatimu jangan ada sakliyane ilahun wahid. Iku lho maksudnya. Illa iblis, para malaikat itu semuanya patuh terhadap perintah Allah untuk menghadap terhadapnya. Tapi illa iblis, kecuali iblis. Sebab apa? Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Sebab di dalam diri hati iblis itu ada sombong, takabur, lebih baik daripada Adam. Wakana lan ono sopo iblis, wakana lan ono sopo iblis. Iblis iku di dalam hatinya ada takabur, aba wastakbar, wakana minal kafirin. Iku minal kafirin, golongan orang yang ingkar. Udah, berarti kita misalkan merasa alim, berarti kita golongannya orang ingkar. Hati-hati. Banyak yang tidak difahami oleh para alim ulama. Makanya ngaji ini bukan untuk santri aja, tapi juga kiai-kiai. Jadi kiai yang dalam hatinya masih merasa alim, ngaji ya. Kalau ingin hatimu betul-betul baik di mata Allah. Kalau enggak, ya gak usah ngaji. Bapak Ibu, itulah jawaban iblis. Gusti, ana khalaqtani minan nar wa khalaqtahu min tin. Bagaimana saya bisa sujud pada Adam? Lah wong saya lebih baik daripada Adam. Buktinya saya jenengan jadikan dari api, sementara Adam dari tanah liat. Bagus mana? Logika Pak. Iblis nggak logika. Ya bener iblis. Lebih api iblis daripada Adam. Lah, apa jauhnya kita? Apa bedanya kita dengan iblis? Kita sedikit punya ilmu agama aja bisa menerangkan ini dan itu. Waduh, salaman nek gak diambung itu ya, ati medodok. Ada yang seperti ini, hati ganjel. Ada yang seperti ini. Iki biasanya kiai anyaran. Kiai anyaran ngaten. Datang dalam majelis saja kalau tidak dihormati, disanjung-sanjung, hatiku loh ganjel, terasa nggak enak. Panggilan aja kalau tidak dipanggil panggilan yang mulia, asmolakop namanya itu. Dipanggil, gak dipanggil panjenengan, gak dipanggil Kiai Haji, gak dipanggil Habib, gak dipanggil, aduh, ati jarem. Aku iki wong apik kok diceluk ngoko iki lho. Celuk son, klason,
Ngono. Masalah. Ati misuh-misuh, Pak. Murub bara apinya. Ya Allah. Ini apa bedanya kita sama iblis? Enggak ada bedanya. Ya iki asine iblis berwujud manusia ya asine ten iki. Pun iku ilmu. Hayat hidup. Nah ini. Hidup miturut keterangan di dalam sini kita masih membahas masalah sifat. Al-hayat hidup. Lah, kita di dalam hukum syariat mengenal dan mengakui bahwasanya kita makhluk itu asalnya tidak ada, adanya sebab diadakan oleh yang ada. Asalnya mati, kita hidup sebab dihidupkan yang hidup. Udah dimanapun seperti itu keterangan. Sehingga ada dua faktor. Ada yang maha hidup, ada sesuatu yang dihidupkan. Akhirnya hidup. Ini jangan dibantah. Teori hukum syariat ini jangan dibantah. Memang seperti itu. Dikatakan syariat itu lah kulit. Dikatakan kulit itu di luar. Mesti pakai kacamata kulit. Makhluk. Sehingga jangan disalahkan. Jikalau syariat itu mandang makhluknya, memang kacamata kulit. Seperti itu. Bapak Ibu, akhirnya di dalam diri kita merasa kita hidup. Inilah yang tidak mengenal diri sebetulnya. Hidup yang ada pada diri manusia kita itu adalah percikan dari hidup yang sebenarnya. Wis, tak laksanakno es dari air. Oke, air kita masukkan plastik, terus kita masukkan pressure apa pressure sing nok nggone kulkas iki lho Pak sing ngawadem. Apa? Freezer. Freezer ya mbah wis babakan ser-seran iki angel kula iki. Freezer. Ya, kita masukkan freezer. Di situ kita tunggu berapa menit atau jam lah. Nanti kan mewungkul, apa? Membeku. Lah membeku akhirnya kita tidak mengatakan dengan bahasa air, enggak. Kita bahasanya katakan es. Terus apa bedanya es dengan air? Terus es itu dari mana? Dan es itu nanti kalau kita keluarkan dari freezer, wis kotak adem ngene wis. Itu nanti akan jadi air lagi. Orang yang dikatakan kenal pada dirinya, hidup itu sejatine wujude Allah. Lah, oleh karena banyak orang yang bantah bukan Allah itu karena jenengan kena doktrin dogma hukum syariat. Allah maha hidup. Kita manusia mati. Hidupnya sebab dihidupi yang maha hidup. Jadi orang ini pasti akan mengatakan beda hidup manusia dengan hidupnya Allah. Wis, kula niki nek dijak bantah-bantahan ngoten niku wegah. Mek ngeten tok kula. Nek percaya karepmu gak percaya minggat to, wis ngono tok. Kuwi nek sing gak gelem minggat, aku tak minggat.
aku sing minggat. Lah enak toh? Tenan. Nek dijak bantah kula mboten purun. Bantah-bantahan jenenge debat. Sebab ilmu tauhid iki ora kena dibantah. Kebenarannya itu enggak bisa didebatkan, dibantah. Enggak bisa dibantah. Mending saya diam. Kalau ada pembantahan mending saya diam. Kau menginginkan untuk memahamkan, monggo saya layani. Bapak Ibu hadirin, dikatakan orang yang kenal diri, man arafa nafsahu, barang siapa yang kenal dirinya, ya faqad arafa rabbahu, otomatis tahu Tuhannya. Mana detik-detik Anda dikatakan kenal diri? Ketika saat Anda hati itu sudah tidak mengakui keakuan diri, alias hidup yang ada pada diri Anda, dalam hatimu ada rasa itu wujudnya Allah, maka disitulah Anda dikatakan orang yang tahu diri, orang yang sudah tahu dirinya atau kenal dirinya. Hidup. Nah, mausufnya, yang mausuf itu yang disifati. Berarti mana yang disifati, yang disebut wujuding Gusti Allah yuk? Enggak bisa Pak kau gambarkan dengan sesuatu, tapi bisa kau rasa. Kalau hati sudah ada sinyal di situ, maka besarkanlah sinyal itu. Otomatis kita dengan cara berzikir. Dan iki sifat hayat. Sama pendengaran, sama. Iki baju Allah. Yang mendengarkan suara itu Allah, bukan kita. Bukan. Kita itu bisanya ngaku-ngaku. Bisanya kita ngaku-ngaku. Mengapa kita ngaku-ngaku? Karena dorongan nafsu. Dorongan nafsu dalam diri kita supaya kita merampas hak mutlaknya Allah, bajunya Allah. Dan ini pasti terjadi pada diri kita sebagai proses manusia. Summa rodadnahu asfala safilin. Setelah Allah menjadikan Anda keadaan ruh fitrah, Allah menjatuhkan kau di dalam tempat yang terendah. Dikatakan terendah karena dirimu itu menjadi budaknya hawa nafsu. Kita mengatakan, mengurai dari sifat sama. Kita mendengar suara apapun itu, kita merasa kita yang bisa mendengar. Coba sedikit kita lepas. Dengan cara gimana? Rasakanlah. Di dalam suara itu ada hidup. Dan hidup itu adalah wujud Allah. Kalau Anda sudah masuk di situ, maka pasti Anda tidak akan ngaku-ngaku kalau yang mendengar Anda. Jadi di dalam sifat sama pendengaran ini ada hidup. Dan hiduplah, dan hidup itulah wujudnya Allah. Dan kalam, ucapan sama. Sedikit saja kalau kita ingin bertemu Allah lewat sifat kalam, rasakan apa yang muncul dalam dirimu ucapan. Ada nyatanya wujudnya hidup. Dan itulah
ilahun wahid. Kalau Anda sudah masuk di dalam kalam dan bertemu terhadap Sang Ahad, maka pasti Anda tidak akan ngaku-ngaku kalau yang berkalam itu diri kita. Akan tapi wahuwa al-ahadun, dialah yang esa. Basar, penglihatan, mata dohir jenengan iki melihat sesuatu. Coba ketika Anda melihat sesuatu yang tampak dan nyata adalah wujudnya selain Allah. Coba basar atimu iku ikutkan, masukkan di dalam setiap kulla syai'in, saben-saben suci makhluk itu. Coba di situ ada siapa? Pasti yang tampak, yang nyata adalah wujudnya Allah. Dan ini terjadi bagi hamba yang hanya dikehendaki Allah. Hamba yang dikehendaki oleh Allah adalah hamba yang hatinya sudah dinyalakan Allah, namanya nur ma'rifat. Sifat basar, sifat kalam. Sebetulnya dari beberapa sifat ma'ani, kudrat, irodat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam itu bisa Anda jadikan untuk bertemu terhadap Tuhanmu. Bisa. Tergantung Anda mau berangkat apa enggak. Itu aja. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, itulah di antara beberapa sifat bajunya Allah yang sementara kita merasa atau sementara kita merampas, akhirnya kita akui. Kita harus lepaskan itu semuanya dan mengisbatkan, menetapkan, meyakinkan dalam dirimu bahwasanya hanya aku Allah yang bersifat tersebut. Oke, Bapak Ibu hadirin, khususnya jamaah yang ada di wilayah Hongkong, barangkali di antara jenengan yang ingin bertanya, khususnya ini jamaah yang ada di Hongkong, silakan untuk menghubungi 082 141 295 309. Khusus bagi yang ada di Hongkong, perkumpulan JB Hongkong yang pada pagi hari ini mengadakan pengajian secara live streaming, kami persilakan barangkali ada yang bertanya di 082 141 295 309. Ngantuk ambengi begadang. Ya, yang sudah masuk dari Hongkong ya,
Kami mohon untuk yang di Hongkong saja. Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam Bu Guru. Iya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya langsung Ibu, bisa langsung. Nggak bisa ya. Jedah masalahnya nganggo anu. Iya dah. Kak video call. Nggih Bu, silakan Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggih, anu Gus. Ya. Maaf, ini semalam kan ada baiat karomah nggih. Iya. Nah, itu saya ikut baiat. Namun yang ingin saya tanyakan di sini, andai saya niat puasa mungkin 17 hari seperti itu, tapi takutnya mungkin nanti hari ke-10 mungkin itu tamunya datang gitu. Ya. Nah, itu harus gimana anu Gus? Gini. Kalau Dan jenengan kemudian pertanyaan kedua, ya kedua, indai baiat itu sewaktu-waktu bisa ndak Gus? Aku belum bisa jawab ini. Kalau masalah baiat karomah sewaktu-waktu nanti baiat sewaktu-waktu bisa enggak? Mohon maaf saya belum bisa menjawab. Ini pertanyaan berat bagi saya. Ya iki baru ada pertanyaan yang belum bisa aku jawab. Nggih, mohon maaf Bu ya. Untuk yang kedua pertanyaan sewaktu-waktu baiat ini bisa apa enggak? Saya belum bisa jawab. Tapi yang jelas gini. Umpama nasinya itu tadi malam sudah matang, jenengan disuruh makan, terus tidak mau makan, entah olehnya kita tidak makan disebabkan karena kita dolanan, terus nunggu 3 hari terus baru dimakan, rasanya gimana nasi itu? Nah, entah lagi kalau nasi itu di nget maneh terus diinget nanggone ya. Jadi untuk masalah baiat selanjutnya kedua ini kami belum bisa Bu ya, belum bisa menjawab begitu. Untuk yang pertama tadi apa tadi ya? Kalau mungkin saya niat puasanya 17 oh iya hari, iya, 17 hari. Kemudian hari ke-10 halangannya datang. Gini aja Bu, sampean sebagai pelaku itu mesti tahu biasanya saya tanggal berapa. Berarti kalau sampean mengambil 17, mengantisipasinya dari awal kan itu sudah pasti Bu, 1 bulan 1 kali bagi wanita yang memang normal itu pasti terjadi. Jenengan harus mengantisipasi. Lah jikalau sudah diantisipasi tahun 17 kan kita kan masih menyandang waktu haid, entah 1 hari entah 2 hari. Jikalau terjadi seperti itu Bu, break, jenengan kedah break. Katakanlah sampai dapat 12 kok haid, break dulu, tunggu dilanjutkan nanti setelah jenengan iki suci lagi begitu. Oke, lanjut. Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam. Monggo di belakang Ibu Sri Monah ya. Apa iki? Sri Monah. Oke, ada, silakan. Bapak Ibu hadirin sambil menunggu telepon di belakang.
terkait masalah pengetahuan dan pertanyaan tadi malam itu berbagai banyak yang belum bisa dipertanyakan karena memang terkendala waktu. Jadi apapun itu bentuknya yang sifatnya itu keluar dari syariatnya itu bisa diantisipasi, sebab Allah membuat aturan dohir itu. Oke, kita terima. Assalamualaikum. Halo. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yuli. Halo Gus. Iya, halo. Niki Bu Yuli nggih. Nggih. Nggih, langsung pertanyaan Bu. Nggih, ini ada pertanyaan. Nggih, Bu. Ya, ini ada 5 pertanyaan, Gus. Oh, nggih. Saya bacakan semuanya dulu apa gimana? Nggih, sampean bacakan niki wonten tukang tulise Bunan. Gimana? Nggih, boleh langsung dibacakan semuanya karena ada tukang tulis mriki Nggih, Bunan. soalnya suaranya panjenengan enggak ada, Gus. Nggih. Nggih, monggo Bu. Langsung saja napa pertanyaane? Nggih, yang pertama tadi panjenengan membahas masalah kehendak. Apakah kehendak dan niat itu sama? Kehendak dan niat apakah itu sama? Tak jawabnya langsung Bu nggih. Secara hakikat antara kehendak dan niat itu sama. Sama. Maksud endingnya adalah sama. Tergantung kehendak dan niat itu kita arahnya kemana. Kalau kehendak dan arahnya itu kita menetapkan keakuan Allah, berarti di situ kita wusul. Tapi kalau kehendak kekarepan kita menetapkan keakuan diri sebagai makhluk, jelas itu endingnya terhadap makhluk. Contoh, niat kita sholat, kehendak kita sholat, itu nanti tujuannya pasti makhluk berupa surga atau pahala. Nggih, lanjut. Nggih, bagaimana untuk mensinkronkan pikiran dan hati waktu kita riyadhah atau zuhud? Oke. Untuk mensinkronkan antara hati dengan akal hanya satu, Bu. Jenengan harus memfokuskan hati terhadap hidup dalam diri jenengan lewat rasa. Berarti kelawan dikir rasa ikulah jenengan jadikan supaya mensinkronkan. Lah mangte nanti jikalau Allah mendudukkan panjenengan iku di khos, kita nggak bisa milih, maka akal itu tidak berfungsi. Jikalau diletakkan di khawasul khawas, akal berfungsi sehingga sinkron antara akal dengan hati, sinkron itu nanti. Jadi kita tidak bisa memilih, Bu ya. Nanti setelah kita itu menyatukan antara ruh dengan dengan hidup kelawan rasa ini, kita nggak bisa memilih diletakkan di mana. Apakah diletakkan di khos atau khawasul khawas? Kalau khos, akal ini nggak fungsi, jadi nggak nyambung. Tapi kalau khawasul khawas, akal ini sinkron dengan apa kata hati. Inilah yang disebut nafsu yang sudah tunduk terhadap ruh begitu. Oke, lanjut nomor 3. Ibu. Yang ketiga, bagaimana cara untuk melepaskan atau melepaskan keakuan diri?
bagaimana cara melepaskan keakuan. Oke. Ibu, mungkin kita pernah mendengar dulu doktrin dan pelajaran kita di syariat, ya toh? Bahwasanya kita diperintahkan untuk ngaku-ngaku. Kita diperintahkan untuk merasa dengan bentuk hukum dua, yaitu antara amar ma'ruf dan nahi mungkar. Karena itu pola fisik, memang seperti itu. Lah, akhirnya dalam hati kita korbannya ruh ini ngaku-ngaku kalau kita yang melakukan, yang bisa melakukan, kalau kita yang memiliki dan lain sebagainya. Lah, cara untuk pelepasan diri dari itu semuanya, jenengan harus kholwat. Kholwat jenengan harus membawa fungsi dzikir sirul asror, baru di situ pelepasan keakuan diri akan bisa terjadi. Sebab ingat al-akwan kulluhu dzulmatun, selain Allah itu bersifat gelap. Gelapnya makhluk itu adamun, ai adamun, sejatine gelap itu tidak ada. Kapan, di waktu kapan gelap itu tidak ada? Ya di waktu tatkala detik-detik menyalanya lampu. Kapan makhluk kewujudannya detik-detik tidak ada? Ya dikala nur makrifat dalam hatimu menyala. Setelah itu barulah nyata wujudnya yang nyata, yaitu ilahun wahidun. Itu Bu nggih, cara pelepasan harus kholwat lewat dzikir sirul asrar. Lanjut Bu, nomor 4. Ya, yang keempat, bagaimana wujud tentang dosa. Bagaimana? Halo? Hukumnya apa Bu? Wujud tentang dosa. Hukumnya pendosa. Bon. Bagaimana hukumnya pendosa? Pendosa itu ada 2 macam Bu ya. Pendosa yang dilakukan jasmani, pendosa yang dilakukan rohani. Ini hukumnya sendiri-sendiri. Hukum pendosa jasmani itu dihukumi syariat, hukumnya pendosa ruhani itu hukumnya di hakikat. Kalau yang Ibu tanyakan itu pendosa secara dohir, ya dihukumi dohir. Jadi sudah jelas hukum pendosa secara dohir, perilaku-perilaku maksiat apa yang dilarang Allah. Bagaimana hukumnya pendosa secara dohir? Syariat sudah jelas menjawab seperti itu. Oh, kamu di akhirat pasti akan mendapatkan siksa. Itu hukumnya. Dari semua balasan yang sudah kita lakukan. Jasmani. Sehingga yang disiksa itu jasmani. Karena mengatakan karena kita berbicara tentang jasmani. Sekarang kalau kita mengatakan pendosa rohani itu bagaimana? Ya wujudnya kita yang selalu merampas haknya Allah, yang selalu merampas bajunya Allah, kitalah sebetulnya pendosa ini. Berarti ada pendosa rohaniyah, bajunya ini baju takwa, ada.
Ada pendosa hakikatnya, sedangkan syariatnya berbaju koko ala santri. Lah, pendosa secara hakikat rohaniah ini kita menyekutukan Allah. Ujung-ujungnya di situ. Sumber persoalannya kita ngaku diri kita yang bisa, akhirnya nanti munculnya buah itu termasuk syirik. Lebih bahaya ini Pak daripada jasmani. Rohani itu sifatnya kekal. Jasmani jenengan ada batasnya. Di dunia ini berapa tahun? Lah, yang bahaya itu kesalahan rohani. Sehingga disebut sebagai pendosa. Kita gak usah bicara tentang siksa akhirat. Di dunia aja coba. Jadilah rohani Anda pendosa. Gak pernah nyaman. Walaupun harta sampean kaya sekabupaten, Anda tersiksa. Bentuknya apa? Jenengan takut melarat, takut jatuh miskin, takut hartamu diambil orang, takut bisnismu dirusak orang. Ketakutan itu bentuk hatimu itu telah disiksa Allah. Tapi sementara bagi Anda yang nggak punya, takut apa? Hilang, takut hilang, hilang apa? Takut melarat, melarat apa? Anda sudah melarat. Dirusak apa? Bisnis? Oh, enggak punya bisnis? Takut mana? Makanya nek diangen-angen Pak, penak melarat timbang suge. Nek umpama hati ini belum kenal Allah. Kalau hati ini sudah kenal Allah, ya wabtaghi fi ma ataqallah darul akhirah wala tansa nasibaka fid dunya. Bagiamu ning dunya iki aja kau lupakan apa? Bisnis, kerja. Tapi kan gak bahaya. Makanya tadi malam karomah itu masuk di dalam wala tansa nasibaka. Jangan kau tinggalkan karomah itu, bodoh ae. Lo gak bahaya bagi Anda yang sudah membangun darul akhirah, membangun alam akhirat, membangun rohaninya. Makanya saya sering katakan, jangan pernah ikut jikalau kau belum mengerti sirul asar. Sebab kau sesungguhnya belum mempunyai kaplingan akhirat. Anda belum punya, rohmu iku rumah, belum punya. Lah kok terus kamu itu bangun rumah dunya, rohmu iku kok lebokno rumah karomah, malah tersiksa dia. Nyun sewu Pak, kita hidup di dunia ini sebetulnya roh itu berontak. Ruh itu ketika di jasad itu laksana burung inilah dalam sangkar, ora bebas. Yang mengerti loh ini loh ya, yang mengerti. Coba sampean takok nang burung, burung awakmu seneng ning jero kurungan apa ning njaba lepas, bebas. Lu jawabane lepas. Bebas, dijawab lepas. Jare bang sapa? Suara burung, suara semut. Gupron, Mbah Gupron, yes Bapak. Oh Gusti Allah gawe model ngono kate lha apa kuwi? Suyuti mbuh apa kuwi terus bahasane orang ngerti aku. Bon, jadi sama halnya dengan kita Pak, mohon maaf. Jenengan di penjara dengan tidak bebas di mana? Ya enak ning jaba. Bisa tuh beli nasi pecel, nasi sate, bahkan kemarin ke mana itu Pan? Sate ku gede-gede. Kendal sate ini sak gegem-gegem. Ya Allah tak kira podo mek Jawa Timur sak laler-laler.
Aku tuas pesen 10 Pak, gak kuat tau. Ya Allah, padahal lu gak ada nasi. Sunduke yo sak dorane pacul. Ya, pitu nguat-nguat nih. Pun pengalaman pun. Jadi Bapak Ibu hadirin, bebas itu tidak akan pernah berbuat dolim manakala kebebasan itu dikembalikan pada hidup. Jadi sebetulnya roh kita itu tersiksa Pak, dengan adanya masih terbelenggu di dalam jasmani. Ini bagi mereka yang sudah paham tentang hidup akan begitu. Makanya mengapa la khaufun alaihim walahum yahzanun, karena yaitu posisinya dia yang dia rindukan itu bebasnya dari kurungan. Lah caranya bagaimana? Kurungan itu kudu rusak. Sampeyan rusaklah kurungane manuke metu. Coba jasmani ya sampeyan rusak. Ngerusaknya dengan apa? Dengan sakit. Entah sakit diabetes, entah sakit paru-paru, entah sakit yang berat-berat. Cepat rusak. Nek rusak manuke metu. Seperti itulah kahanannya. Jadi kembali kepada pertanyaan tentang masalah apa tadi, pendosa ya? Pendosa rohaniah ini lebih bahaya. Karena rohaniah ini kekal. Terus bagaimana? Ya fatubu ila bari'ikum faktulu anfusakum. Caranya ya taubatun nasuha, dengan cara Anda belajar untuk tidak ngaku-ngaku, alias melepas diri dari segala hal apapun, baru nanti akan muncul akunya Allah di dalam diri Anda. Bapak Ibu, kembali kepada karomah tadi. Wala tansa nasibaka, ini bagianmu, ambilin bagianmu, jangan kau tinggalkan bagianmu. Berarti siapa yang dapat bagian? Mereka yang betul-betul faham dan mengerti sirul asrar. Nanti tambah bagus keadaan jasmaniahmu, juga keadaan rohaniahmu lebih-lebih. Begitu. Oke. Yang nomor 5 Bu, tinggal 1, silakan. Wis diputus kayak entek pulsamu ah. Nggih Bu Yuli, katanya 5 bisa untuk disampaikan. Jane memangnya diwaca sik 5 ngoten ya. Iki ana Riau. Bagaimana Bu, diterima? Oke. Waalaikumsalam. Halo Bapak, enggak jelas. Ora jelas ya. Ibu yang ada di Hong Kong, tolong dihubungi di HP nomor 082, jangan 085. Coloke mboten enten, nggak ono wadahe colok. Halo. Halo. Ya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Alma. Halo, Assalamualaikum Bunda. Mbak Alma. Dalam. Halo. Halo. Masuk.
Sik taki takon. Nggih, assalamualaikum. Halo, nggih Bu. Halo. Iya, halo Ibu Yuli. Halo, assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Nggih Bu. Iya Bu, monggo Bu, monggo. Silakan Bu. Sudah masuk. Terlalu jedah mungkin. Lewat loudspeaker Revan. Iya Bu, halo. Halo. Iki suara sampean ora connect Bu. Nggih. Ibu mohon maaf karena waktu kita sudah masuk sholat duhur di sini. Untuk sementara waktu yang ingin gabung lagi bisa ditunda, dan bagi panjenengan yang sudah masuk di atensi kami, saya ucapkan terima kasih, khususnya jamaah yang ada di Hong Kong yang sudah memfasilitasi untuk kita ngaji secara live streaming pada kesempatan pagi siang hari ini. Matur suwun. Monggo kita tutup doa Fatihah. Semoga pertama ilmu apa yang diberikan Allah siang hari ini betul-betul menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah, dan semua saudara-saudara yang ada di Hong Kong diberikan satu ketabahan, kesabaran, keberkahan fid dini wad dunya wal akhirah. Lahumul Fatihah.